selamat datang di podcast Pendatu. Jadi di pagi hari ini kita bersama narasumber Bapak Abdul Mujib SPDI MPDI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulangan. Baik, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga sehat ya. Dengan pencapaian Bapak sebagai Kepala Sekolah saat ini, apa yang memotivasi Bapak menjadi Kepala Sekolah saat ini? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, hidup itu harus termotivasi oleh apapun. Maka sebagai kepala sekolah, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas kebermanfaatan hidup. Semakin kita punya posisi lebih tinggi, maka ukurannya adalah semakin bermanfaat bagi orang lain. Nah, kepala sekolah punya posisi yang strategis untuk memberikan kemanfaatan bagi sekolah, bagi Bapak Ibu guru, bagi anak-anak khususnya di SMP 2 Tulangan. Bagaimana Bapak menjaga semangat dan motivasi sebagai kunci hidup? Ya, kita harus punya keyakinan yang kuat ya dalam menjalani hidup ini dengan segala profesi yang kita sandang hari ini. Misalnya anak-anak sebagai siswa harus punya motivasi. Saya sebagai kepala sekolah juga harus punya motivasi yang tinggi. Nah, motivasi itu dibangun dari sebuah keyakinan yang kuat akan tugas dan kewajibannya. Kalau kita yakin dengan tugas kita masing-masing, maka akan terbangun motivasi dalam diri kita masing-masing. Gitu. Bagaimana Bapak menghadapi rintangan atau kegagalan dalam hidup? Ya, dalam perjalanan hidup mesti ada sebuah tantangan atau hambatan atau gangguan. Maka kita harus punya kekuatan. Kekuatan itu yang dibangun dari dalam, kekuatan lahir dan batin, bahwa semuanya akan dapat kita lalui dengan baik. Dengan berusaha mencari solusi yang terbaik atas semua persoalan yang kita hadapi, termasuk menghadapi tantangan yang dihadapi sampai kapanpun dan dimanapun. Itu ya. Apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan Bapak? Ya, sebagai manusia kita diberi anugerah yang luar biasa akal pikiran. Maka inovasi, kreativitas itu menjadi sesuatu yang penting yang dikembangkan oleh manusia yang punya pikiran yang kuat. Artinya dalam hidup ini harus dilaksanakan dengan segala kreativitas dan inovasi, dan itu akan memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam mengambil satu keputusan di dalam perjalanan hidup ini. Begitu. Baik, bagaimana Bapak menjaga semangat dan motivasi Bapak tetap tinggi? Ya, semangat yang harus dijaga, tidak boleh lemah, karena dengan semangat itu akan menguatkan, memberikan kekuatan pada diri kita untuk melaksanakan tugas kita. Caranya bagaimana? Satu lagi yaitu keyakinan dan optimisme akan keberhasilan yang akan kita laksanakan. Jadi keyakinan dan optimisme itu penting. Anak-anak misalnya dalam melaksanakan, jangan tidak punya rasa optimis, karena dengan optimis itu akan membangunkan semangat dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Apa yang menjadi sumber inspirasi Bapak selama ini? Ya, pertama bahwa kita hidup ini untuk menjadi yang terbaik dalam posisi kita masing-masing. Anak-anak sebagai siswa harus menjadi siswa yang terbaik. Guru harus menjadi guru yang terbaik. Saya sebagai kepala sekolah punya tanggung jawab untuk menjadi kepala sekolah yang terbaik di sekolah ini. Maka dari itu ini yang menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kita memberi yang terbaik untuk masyarakat, lingkungan, dan keluarga kita. Baik, bagaimana Bapak menghadapi tantangan baru dan belajar dari pengalaman Bapak? Ya, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah gagal ya, tapi orang yang baik adalah orang yang berusaha supaya ke depan tidak ada kegagalan lagi. Caranya bagaimana? Kita belajar dari pengalaman yang sudah kita lalui, sehingga ibaratnya kita tidak boleh jatuh di lubang yang sama dua kali.
Pengalaman pertama akan menjadi pelajaran yang berharga, dan orang yang baik adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari kegagalan-kegagalan yang sebelumnya. Begitu. Apa yang menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang, Bapak? Ya, tujuan jangka pendek selaku kepala sekolah di SMP Dua Tualangan bagaimana membuat sekolah ini menjadi sekolah yang kondusif, sekolah yang penuh dengan motivasi, sekolah yang punya inspirasi bagi anak-anak, bagi guru untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Sedangkan jangka panjang adalah bagaimana membuat sekolah ini menjadi sekolah yang maju dengan segala kekurangan dan kelebihannya, yang pada akhirnya adalah menjadi sekolah yang pilihan bagi masyarakat khususnya di Tulangan dan di Kabupaten Sidoarjo. Baik, bagaimana Bapak mengatasi rasa takut dan ketidakpastian dalam hidup Bapak? Ya, sebagai manusia pasti ada rasa takut ya, takut tidak tercapai keinginannya, takut gagal, takut tidak berhasil tujuannya, itu pasti ada. Tetapi kita sebagai manusia, kita punya kekuatan diri kita dan punya kekuatan dari Tuhan. Maka ketika kita takut, kita mohon kepada Allah, Tuhan, bahwa ketakutan itu pasti akan hilang karena kita akan dibersamai oleh Tuhan, dan Tuhan atau Allah akan memberikan kelapangan kepada kita. Itu ya. Atas ketidakpastian hidup pasti kita tidak pernah tahu skenario Tuhan itu skenario Tuhan itu tidak pernah bisa ditebak oleh kita. Maka ketika kita berusaha dan terjadi ketidakpastian atas usaha, maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Tugas manusia, tugas kita semua anak-anak sekalian itu berusaha sekeras mungkin, sungguh-sungguh, kemudian berdoa. Nah, supaya kepastian itu sesuai dengan harapan kita, maka kita bertawakal. Supaya tidak terjadi ketidakpastian, maka kita harus menyerahkan urusannya kepada Allah, kepada Tuhan. Gitu ya. Bagaimana Bapak mengatur waktu dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Ya, skala prioritas. Ya, jadi mana tugas, mana kewajiban, mana kegiatan itu kita harus mengutamakan skala prioritas dulu, dan itu berdampak pada diri kita. Kita punya tanggung jawab. Kepala sekolah punya tanggung jawab terhadap bagaimana sekolah ini berjalan dengan baik. Guru juga punya tanggung jawab kelasnya tidak berjalan dengan baik pembelajarannya. Nah, cara mengaturnya adalah kita memprioritaskan tugas-tugas dulu, kewajiban, baru schedule yang lain mungkin menjadi prioritas yang kedua atau yang ketiga. Begitu. Jadi mengutamakan skala prioritas, kewajiban dan tanggung jawab. Gitu. Baik, bagaimana Bapak membangun dan menjaga hubungan baik dengan orang lain? Ya, konsep hidup itu sederhana. Ketika kita baik kepada orang lain, maka orang lain juga baik kepada kita. Ketika kita baik kepada lingkungan, maka lingkungan juga akan baik kepada kita. Ketika kita baik dengan komunitas atau masyarakat, maka masyarakat juga akan baik kepada kita. Maka konsep hidup baik itu dan menjadi yang terbaik. Konsep hidup berbuat baik dan menjadi yang terbaik dimanapun kita berada, maka itu menjadi kata kunci supaya kita hidup dimanapun bisa eksis sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Lalu bagaimana Bapak memandang masa depan dan mencapai tujuan? Ya, masa depan adalah progresivitas ya. Progresivitas itu artinya sesuatu yang harus dituju dengan kemajuan. Ketika kita memandang masa depan dengan optimisme, maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang sifatnya positif, sifatnya optimis dan bisa mencapai harapan kita. Kita tidak boleh lagi ketika maju menoleh ke belakang. Masa lalu itu ya masa lalu, tetapi menjadi pelajaran berharga bagaimana optimisme ke depan bisa diraih dengan baik. Maka masa depan adalah harapan dan cita-cita baik bagi kita untuk mencapainya. Baik, bagaimana
Ya, sekali lagi membangun kepercayaan itu memang tidak mudah, tetapi harus kita latih. Kita latih, kita biasakan, dan kemudian kita asah dalam diri kita, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Kepercayaan itu penting. Ketika kita sudah tidak punya kepercayaan diri, maka kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Maka membangun kepercayaan itu harus dibiasakan, dilatih, kemudian terus diasah sehingga menjadi satu kepribadian kita dalam berkomunikasi dengan siapapun atau menghadapi siapapun. Baik, terima kasih Bapak atas Ya, waktunya. sama-sama. Baik, pemirsa, demikian podcast kali ini. Semoga bermanfaat.